Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Nugra, NIM 21906007 dari kelas keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konsep dasar konstitusi bahwa konstitusi berasal dari kata Prancis yang artinya membentuk. Sedangkan dalam bahasa Belanda berarti undang-undang dasar. Secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan lembaga pemerintahan, termasuk mengatur hubungan kerjasama antar negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Nah, lembaga pemerintahan di sini seperti presiden dan wakil presiden, DPR, MPR, dan lainnya. Secara yuridis, konstitusi yaitu suatu naskah yang memuat bangunan-bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Nah, yang dimaksud sendi-sendi pemerintahan adalah cara apa yang dipakai penguasa dalam melaksanakan pemerintahannya. Tujuan konstitusi pertama, memberi batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Artinya, dalam melakukan kekuasaan politik harus diberikan batasan serta pengawasan. Yang kedua, melepaskan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Nah, di sini contohnya seperti DPR. Tugas DPR adalah membentuk undang-undang. Dilaksanakan oleh badan eksekutif seperti presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Yang ketiga, memberi batasan-batasan ketetapan dari penguasa dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai konstitusi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiana Damayanti, NIM saya 21906026. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi, di mana secara terminologinya konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Secara sosiologi dan politiknya, konstitusi yaitu hubungan antar kekuasaan yang terhadap dengan nyata dalam suatu negara. Secara yuridisnya, konstitusi yaitu suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Nah, berikut adapun tujuan konstitusi. Yang pertama, memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melemparkan kontrol penguasa itu sendiri. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Berikut adapun fungsinya. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-sepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kebebasan atau kekuasaan, di mana konstitusi itu mengendalikan perkembangan dan situasi dalam politik yang selalu berubah-berubah dan menghindari penyalahgunaan kekuasaannya. Yang ketiga, konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara, di mana konstitusi itu memberikan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan negara dan harus adil dalam mengambil dan memutuskan keputusan untuk negara itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Risna, NIM 21906010, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Reguler A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Apa sih itu konstitusi?
Nah, konstitusi itu adalah pembentukan suatu undang-undang dasar atau ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam ketatanegaraan dalam suatu negara. Secara terminologi konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk dalam mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah, dalam mengatur termasuk mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Maksudnya di sini seperti pada lembaga pemerintah seperti gubernur, DPRD, sekretaris DPRD, mereka dapat menjalankan tugas mereka atau wewenang mereka sebagai fungsi dalam sebagai aturan-aturan dasar yang atau ketentuan hukum yang berlaku dalam tugas mereka yang mereka kerjakan. Nah, kemudian secara sosiologi dan politis, konstitusi yaitu dapat diartikan sebagai hubungan antar kekuasaan yang nyata dalam suatu negara. Maksudnya di sini yaitu di mana suatu pemerintah yaitu dapat memberikan kerja nyata yang diberikan oleh setiap masyarakat gitu. Kemudian secara yuridis, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Maksudnya di sini yaitu pada saat proses pelantikan atau proses pembentukan DPR atau presiden atau dalam proses pemilihan gubernur ataupun wakil gubernur itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tujuan-tujuan dari konstitusi. Yang pertama, memberikan batasan sekaligus penguasaan terhadap kekuasaan politik. Maksudnya di sini yaitu memberikan batasan-batasan terhadap orang lain dalam kekuasaan politik atau pada diri kita sendiri, itu memberikan batasan-batasan tanpa merugikan orang lain atau orang banyak. Nah, kemudian yang kedua yaitu melepaskan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Maksudnya itu kita sebagai seorang perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan terhadap setiap masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memberikan batasan-batasan ketetapan dari penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Maksudnya yaitu mengawasi diri kita sendiri dalam memiliki batasan-batasan dalam menjalankan kekuasaan kita sendiri, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya tentang konstitusi. Jika ada penjelasan dari saya yang salah atau ada yang kurang, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrini Herdianti, NIM 21906011. Baiklah, di sini saya akan membacakan ringkasan materi terkait konstitusi. Jadi, hubungan negara dan warga negaranya dan hak dasar warga negara, semua hal tersebut penting diatur dalam konstitusi. Karena konstitusi adalah hukum tertinggi yang di dalamnya tercakup hak-hak dasar atau asasi manusia. Dan secara sosiologi dan politis, konstitusi yaitu hubungan antar kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basir Mas. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konsep dasar konstitusi bahwa konstitusi berasal dari kata Prancis atau constitutur yang berarti membentuk. Dalam bahasa Belanda yaitu Grondwet berarti undang-undang dasar. Dalam bahasa Jerman yang berarti Grundgesetz. Secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah, termasuk mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain.
Dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, secara sosiologi, politisi yaitu hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Secara yuridis, konstitusi yaitu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. Tujuan konstitusi yaitu memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, melemparkan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Kurniadi, NIM 219060006 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Pada video kali ini saya akan membuat tugas video dari dosen saya, yaitu Pak Patawari, tentang konstitusi. Konsep dasar konstitusi. Konstitusi berasal dari kata Perancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk, dan dalam bahasa Belanda grondwet, yang berarti undang-undang dasar. Secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan. Di dalamnya termasuk mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Secara sosiologi dan politis, konstitusi yaitu hubungan antar kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara, seperti melindungi warga negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang secara yuridiksi, konstitusi yaitu suatu naskah yang memuat semua bangunan negara atau bagian negara dan sendi-sendi dari pemerintahan. Contohnya seperti proses pengangkatan presiden, proses pemberhentian presiden, apa itu DPR, MK, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada tujuan konstitusi. Yang pertama, memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Maksudnya di sini pada prinsipnya, konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintahan. Kekuasaan tidak dipusatkan pada satu orang, tetapi harus ada pembagian. Dan untuk pengawasannya, maka dari itu pemerintah membentuk Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, melemparkan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Di sini maksudnya seperti DPR membuat undang-undang, badan eksekutif itu menjalankannya, dan aparat penegak hukum sebagai pengawas. Dan yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan pada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Di sini memang dalam Undang-Undang Dasar kita dibebaskan untuk mengeluarkan pendapat. Namun dalam Undang-Undang Dasar juga diatur untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini diperlukan agar penyelenggara kekuasaan tidak semena-mena dalam mengambil keputusan. Baik, saya kira itu adalah tugas review dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dinayan Lestari. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang disampaikan oleh Bapak tadi tentang konstitusi. Nah, konstitusi berasal dari kata Prancis yang berarti constituer, yang berarti artinya untuk membentuk. Nah, dalam bahasa Jerman yaitu Grundgesetz. Secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan. Nah, termasuk di dalamnya mengatur hubungan kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain menurut konteks hidup berbangsa dan bernegara. Nah,
Sedangkan secara sosiologi dan politis, konstitusi yaitu hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kemudian hubungan secara yuridis, konstitusi yaitu suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Nah, ada 3 hal dalam tujuan konstitusi, yang pertama memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kemudian yang kedua, melepaskan kontrol penguasa dan penguasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Nurul Pratiwi dengan NIM 21906033 dari kelas A Keperawatan semester 3. Di sini saya akan meresum materi tentang konstitusi. Konsep dasar konstitusi bahwa konstitusi berasal dari kata Perancis, konstitur yang berarti membentuk. Secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Secara sosiologi dan politis, konstitusi yaitu hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dan dalam suatu negara. Secara yuridis, konstitusi yaitu suatu naskah yang membuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Tujuan dari konstitusi yaitu 1. Memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melemparkan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Yang ketiga yaitu memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Sekian dari resum saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman Jadir, NIM 21906030. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi adalah berasal dari kata Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Dalam bahasa Belanda itu Grosser, atau berarti undang-undang dasar. Dalam bahasa Jerman yaitu Grundgesetz. Secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah, termasuk mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Secara sosiologi dan politis, konstitusi yaitu hubungan yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau disingkat dengan UUD dalam negara adalah sebuah sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Biasanya dikondisikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi memuat aturan atau prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, pimpinan dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan
kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintah negara. Dalam bentuk organisasi, konstitusi menjelaskan tentang bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Jayanti, NIM 21906037. Baiklah, saya akan meresume materi Bapak tentang konstitusi. Konstitusi itu undang-undang atau aturan atau yang mengatasi kewenangan dari pemerintah. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu konstitur, yang berarti membentuk. Dalam bahasa Belanda, grondwet, yang berarti undang-undang dasar. Secara terminologi, konstitusi dapat berarti sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum, termaksud mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Secara yuridis, konstitusi yaitu sebuah naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan, seperti KPK. Tujuan konstitusi yaitu yang pertama, memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Maksudnya, hasrat dari kekuasaan yang tertinggi itu harus dibatasi. Yang kedua, melemparkan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Maksudnya, tidak boleh melakukan sesuatu hal yang tidak diwenangkan oleh pemerintah. Sebagai tenaga medis atau pejuang kesehatan, kita mempunyai pedoman, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Suning Pratiwi, NIM 21906009. Di sini saya akan meresum ulang materi yang Bapak jelaskan pada hari ini, yaitu tentang konstitusi. Yang bisa saya tangkap, konstitusi yaitu sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup lembaga dan bernegara. Dan sejarah, sosiologi, dan politis konstitusi yaitu hubungan antar kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Adapun tujuan konstitusi yaitu yang pertama, memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Itulah yang bisa saya tangkap untuk hari ini dari materi yang Bapak jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Yanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah sistem politik dan hukum yang menjadi pegangan dalam melakukan sistem pemerintahan dalam suatu negara. Adapun konstitusi secara terminologi adalah hukum yang membahas tentang hubungan antar warga negara dengan pemerintah atau hubungan antar negara dengan negara yang lainnya. Contohnya, hukum yang mengatur tentang kerjasama antar pemerintahan dengan tenaga kesehatan, yang menuntut tidak adanya warga negara yang merasakan duka atau kehilangan karena minimnya biaya yang digunakan untuk berobat ke rumah sakit. Konstitusi secara sosiologi adalah adanya hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara. Konstitusi secara yuridis adalah memuat bangunan negara dan semua sendi-sendi dalam negara. Tujuan dari konstitusi yang pertama, meleparkan kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Misalkan adanya kekuasaan MPR untuk membentuk suatu undang-undang, tetapi yang melaksanakan undang-undang tersebut adalah badan eksekutif negara. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik, dan yang ketiga, mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Andini, NIM 219060003. Saya di sini akan menjelaskan konstitusi dan tujuan dari konstitusi. Konsep dasar konstitusi bahwa konstitusi berarti membentuk secara sosiologi dan politis. Konstitusi yaitu hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Secara yuridis, konstitusi yaitu suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. Adapun tujuan konstitusi yaitu 1. Memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Melemparkan kontrol penguasa dari penguasa sendiri. 3. Memberikan batasan-batasan ketetapan diri pada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Itulah penjelasan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Aisyratul Hidayah, NIM 21906005. Jadi di sini saya akan membuat resume tentang materi konstitusi. Jadi konstitusi berasal dari kata Prancis yang berarti membentuk, sedangkan dari bahasa Belanda yaitu Grondwet yang berarti undang-undang dasar. Secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan dasar dan ketentuan di mana konstitusi itu dibentuk untuk mempertimbangkan kesadaran masyarakat yang bersumber dari Pancasila dan undang-undang. Secara sosiologi dan politis, dapat diartikan sebagai kekuasaan suatu negara yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sedangkan secara yuridis, konstitusi merupakan suatu naskah yang mengembangkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum. Itulah resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rizal, NIM 21906025. Di sini saya akan membacakan ringkasan terkait konstitusi. Konstitusi adalah suatu gambaran keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, di mana berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah suatu negara.
Konstitusi menempatkan suatu posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Secara sosiologi dan politis, konstitusi yaitu hubungan antar kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utami Kamayanti Saputri dengan NIM 219060038. Prodi S1 Keperawatan reguler A semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi secara umum dapat diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tertentu ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Adapun pengertian konstitusi secara terminologi yaitu pembentukan akan suatu negara, dan terminologi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan dapat diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Selain konstitusi menurut terminologi, ada juga konstitusi secara sosiologis dan politis. Maksudnya adalah yang menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Baiklah, selain kita membahas tentang penjelasan tentang konstitusi, kita akan menyebutkan beberapa tujuan dari konstitusi tersebut. Yang pertama yaitu memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Maksudnya, memberikan batasan-batasan kepada mereka sesuai yang mereka butuhkan atau mereka sanggupi, yang tidak merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Yang kedua yaitu melepaskan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Maksudnya di sini kita sebagai perawat akan memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan dan kita akan memberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Maksudnya yaitu cukup dengan kita mengawasi diri kita sendiri tanpa merugikan diri kita sendiri yang memiliki batasan-batasan dalam menjalankan kekuasaan diri kita sendiri. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junati Anggriani, NIM 219060021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan yang berkaitan tentang apa itu konstitusi. Di mana dari bahasa Latin constituante atau undang-undang dasar atau yang disingkat sebagai UUD. Dalam negara, dalam sebuah norma, sistem politik dan hukum pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis, misalkan seperti majalah, koran, dan sebagainya. Dan itu semua harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang diperinci
melainkan hanya menyebarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum dalam bentuk struktur prosedur wewenang dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Terus dalam bentuk organisasi, contohnya dalam bentuk organisasi, konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter atau dasar organisasi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Monika Titerlobi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Jadi konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian yang luas, yaitu keseluruhan peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Kemudian dari segi istilah atau bahasa, konstitusi berasal dari kata constituere atau itu dari bahasa Prancis yang berarti membentuk, maksudnya yaitu membentuk itu menata dan menyusun suatu negara. Kemudian istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan yaitu suatu negara. Tujuan konstitusi pada umumnya mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak warga negara. Demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida binti Osman, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi memiliki konsep dasar yang berasal dari kata Prancis yaitu constituer yang berarti dibentuk. Dalam bahasa Belanda yaitu Handvest yang berarti undang-undang dasar. Secara terminologi, konstitusi diartikan sebagai aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan. Secara sosiologi, konstitusi berhubungan antara kekuasaan suatu negara yang nyata. 3. Secara yuridis, suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan, pengangkatan presiden, seperti proses pengangkatan presiden, wakil presiden, MK, dan lain-lain. Masih ada lagi. Dan seterusnya. Tujuan konstitusi yaitu pertama, memberikan hasrat yang tinggi tetapi harus dibatasi. 2. Melepaskan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. 3. Memberikan batasan ketetapan pada penguasaan dalam menjalankan kekuasaannya. Terima kasih, itu saja yang saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanri Damayanti. Di sini saya ingin memaparkan sedikit materi tentang konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi secara terminologi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Nah, maksudnya menjalankan sebuah kerjasama dengan negara lain
dan menjalankan sesuai perundang-undangan atau aturan negara itu sendiri. Secara sosiologi dan politis, konstitusi yaitu hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Maksudnya ialah jabatan yang kita pegang harus ada kerja nyata dan memberikan untuk negara kita sendiri untuk lebih maju lagi. Adapun tujuan dari konstitusi, yang pertama, memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Nah, yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maris Gobai, NIM 21906024, kampus di Yapma, Makassar. Nah, di sini saya mempresentasikan konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur atau memerintah dalam pemerintah suatu negara. Konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran. Keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non-hukum. Utomo 2007 bulan 12. Ini presentasi dari saya tentang konstitusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM 21906004. Konstitusi. Konstitusi berasal dari kata konstitur yang artinya membentuk. Dalam bahasa Belanda berarti undang-undang dasar, dan dalam bahasa Jerman yaitu Grundgesetz. Secara terminologi, konstitusi dapat kita artikan sebagai aturan-aturan dasar atau ketentuan hukum yang fungsinya untuk mengatur kerjasama antar negara lain, baik itu dalam konteks hidup, berbangsa maupun bernegara. Selanjutnya yaitu secara sosiologi dan politis. Konstitusi yaitu hubungan antar kekuasaan yang nyata dalam suatu negara. Selanjutnya, secara yuridis, konstitusi yaitu suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Contoh dari bangunan negara yaitu kantor. Selanjutnya yaitu tujuan konstitusi, yaitu 1. Memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap politik. 2. Melepaskan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. 3. Memberikan batasan-batasan daripada penguasa dalam
menjalankan kekuasaannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elni Putri Olivia Kumape. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STIK Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman kesimpulan dari penjelasan yang diberikan oleh Bapak pada saat mengajari kelas. Menurut saya, konstitusi adalah suatu ketentuan atau aturan tentang ketatanegaraan dalam bentuk undang-undang dasar dan sebagainya. Secara terminologi, konstitusi diartikan sebagai aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan. Sedangkan secara sosiologi, konstitusi mempunyai hubungan antara kekuasaan antar suatu negara yang nyata. Dan secara yuridis, konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. Maksudnya di sini pada saat proses pengangkatan presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Sedangkan tujuan dari konstitusi ada 3, yaitu yang pertama memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Maksudnya yaitu membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan bagi masyarakat yang banyak. Lalu yang kedua, melepaskan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Maksudnya yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Dan yang terakhir dari tujuan konstitusi yaitu memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dan menjalankan kekuasaannya. Artinya di sini yaitu memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Ya, sekian dari saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, yang saya pahami. Jika ada kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwijaya, mahasiswa STIK Makassar, kejurusan Ilmu Keperawatan semester 3. Di sini saya akan mengulang kembali tentang konstitusi, di mana konstitusi merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi berasal dari kata Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk, dan dalam bahasa Belanda, grondwet berarti undang-undang dasar. Dalam arti yang paling luas berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Contohnya, istilah konstitusional, law dalam bahasa Inggris, berarti hukum tata negara. Secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah, termasuk mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Secara sosiologi dan politis, konstitusi yaitu hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Secara yuridis, konstitusi yaitu suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Beberapa ahli berpendapat, salah satunya yaitu Charles Frederick Strong, konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan-hubungan antara kedua yang diatur. Adapun tujuan konstitusi yaitu memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, melemparkan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri, memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Dari semua pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan aturan ketatanegaraan atau hukum negara beserta lembaga-lembaganya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai konstitusi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari, Prodi S1 Keperawatan, NIM 2190601. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi yaitu pembentukan suatu undang-undang dasar atau keputusan-keputusan atau aturan dalam suatu negara. Sedangkan secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Secara sosiologi dan politis, konstitusi yaitu hubungan antar kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Contohnya seperti di mana suatu pemerintah yaitu dapat memberikan kerja nyata dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan secara yuridis, konstitusi yaitu suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. Adapun tujuan konstitusi yaitu dalam memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Maksudnya yaitu memberikan batasan-batasan politik atau batasan dari diri kita sendiri tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, melepaskan kontrol penguasa dan penguasa itu sendiri. Maksudnya yaitu contohnya sebagai seorang perawat, kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan undang-undang dasar yang berlaku. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan dari penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Maksudnya yaitu mengawasi diri kita sendiri dalam menjalankan kekuasaan pada diri kita sendiri. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haryanti Rahman, saya akan menjelaskan mengenai konstitusi, di mana secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk mengatur kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dari konstitusi itu sendiri yaitu yang pertama, memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Mengapa demikian? Karena ketika tidak diberikan batasan, maka ia akan bertindak atau berlaku sewenang-wenangnya. Sama halnya dengan orang tua yang memberikan batasan kepada anaknya. Yang kedua yaitu melepaskan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri, di mana semuanya harus terkontrol agar berjalan dengan baik. Contohnya dalam pembuatan undang-undang itu semuanya harus di dalam keadaan terkontrol. Yang ketiga yaitu memberikan batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya mengenai wawasan yang telah diberikan oleh negara. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fusyetioto dengan NIM 2190619. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konstitusi. Secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah, termaksud mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Secara sosiologi dan politis, konstitusi yaitu hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan
nyata dalam suatu negara. Secara yuridis, konstitusi yaitu sesuatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. Tujuan konstitusi yaitu memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, di mana berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, konstitusi melemparkan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan daripada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, di mana sebagai penguasa kita harus menjalankan tugas kita sesuai batasan-batasan atau ketetapan yang telah diberikan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Medita, NIM 21906002, Prodi Ilmu Keperawatan STIK Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konstitusi serta tujuan dari konstitusi itu sendiri. Nah, menurut pandangan saya dan menurut pemahaman saya mengartikan konstitusi sebagai sebuah peraturan-peraturan yang mengikat seluruh masyarakat atau penguasa-penguasa dalam sebuah negara itu sendiri, dalam suatu negara. Nah, adapun tujuan dari konstitusi itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Hal ini dapat diartikan bahwasanya dengan adanya konstitusi maka setiap penyelenggara negara atau setiap penguasa negara tidak dapat melakukan tindakan semena-mena atau tindakan yang dapat merugikan masyarakat banyak. Nah, yang kedua yaitu melepaskan kontrol penguasa dari penguasa itu sendiri. Hal ini dapat diartikan bahwasanya dengan adanya konstitusi, maka seluruh masyarakat dan seluruh penguasa wajib untuk menghormati HAM dan wajib untuk mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Nah, adapun tujuan umum konstitusi yang ketiga yaitu memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, hal ini dapat diartikan bahwasanya bahwasanya dengan adanya konstitusi itu maka dapat memberikan pedoman kepada penyelenggara negara atau penguasa negara agar negara dapat berdiri dengan kokoh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait konstitusi dan tujuannya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orpa Wiyasu, NIM 21906027, Ilmu Keperawatan kelas A, semester 3. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintah negara. Konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Tujuannya yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenangnya. Hal ini dimaksud apabila ada membatasi kekuasaan penguasa, dikhawatirkan konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat yang banyak. Kedua, melindungi hak asasi manusia. Maksudnya setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. 3. Pedoman penyelenggara negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara itu tidak akan berdiri dengan kokoh. Nilai konstitusi. Nilai konstitusi yaitu nilai normatif, nilai nominan, dan semantik. Nah, nilai normatif itu adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kalau nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu
tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja dalam memobilisasi kekuasaan penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.